disciples, transforming lives. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu terlebih dahulu di Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saudara, satu kali Paulus itu mengatakan kefrustasiannya tentang dirinya. Dia berkata bahwa aku nggak mengenal atau tidak memahami diriku sendiri. Sebab apa yang aku perbuat aku nggak tahu, justru apa yang aku benci dan bukan yang aku kehendaki, itulah yang aku buat. Saudara, di dalam diri kita itu ada sebuah musuh, namanya diri kita. Itulah yang menghalangi kita untuk kita masuk dalam rencana Allah. Sebetulnya ada 3 musuh besar dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah setan, yang ketiga adalah diri kita sendiri. Dan dari ketiganya ini yang terbesar adalah diri kita sendiri. Nah, itulah sebabnya di Roma pasal 8 tersirat ada 7 hal yang merupakan musuh kita yang ada di dalam diri kita, yang kemudian itu menjadi jawaban di dalam Roma pasal yang ke-8. Di ibadah pertama ini saya akan bahas tentang menang atas rasa malu. Saudara, ada satu hal di dalam diri kita itu bisa menghancurkan diri kita. Setan tahu bahwa kalau dia itu bisa membuat kita itu malu. Malu di sini bukan shy, tapi shame. Kalau kita ini bisa dikuasai oleh rasa malu, maka hidup kita ini tidak akan ada damai sejahtera. Itu akan merampok kebahagiaan dalam kehidupan kita, dan itu akan merampok sukacita dalam kehidupan kita. Rasa malu itu bisa menghancurkan hidup kita, Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah saudara itu melakukan sesuatu yang membuat Anda itu merasa malu? Dan kalau saudara itu hari ini memiliki sebuah rasa malu yang menggerogoti hidup Anda, saya berdoa firman Tuhan hari ini akan membebaskan Anda. Baik Anda yang hadir onsite maupun online. Kapan rasa malu ini ada? Rasa malu ada itu sejak di Kejadian. Saudara ingat ketika Tuhan ciptakan manusia, ketika mereka itu belum jatuh di dalam dosa, mereka tidak ada yang namanya rasa malu. Saudara ingat ya, bukan berarti hari ini merasa malu itu buruk. Tidak, tapi yang saya katakan hari ini adalah shame. Tapi coba apa yang terjadi? Coba kita buka dulu Kejadian 2 ayat 25. Dikatakan begini Bapak Ibu. Mereka keduanya itu telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi sebelum mereka itu jatuh di dalam dosa atau mengenal yang namanya dosa, mereka tidak merasa malu. Lalu apa yang terjadi ketika mereka itu jatuh dalam dosa? Tiba-tiba mereka itu mata mereka terbuka, lalu mereka itu bersembunyi kepada Tuhan. Ketika Tuhan mencari mereka, mereka bersembunyi. Tiba-tiba muncul yang namanya guilt. Dan yang kedua muncul yang namanya shame. Katakan guilt and shame. Mereka sadar bahwa mereka melakukan kesalahan, itu namanya guilt. Lalu yang kedua, ada sesuatu yang mempengaruhi gambar diri mereka. Tiba-tiba mereka itu bersembunyi dan mereka itu merasa buruk di hadapan Tuhan. Itulah mengapa guilt dengan shame itu berbeda. Rasa bersalah dengan rasa malu itu beda. Kalau yang namanya rasa bersalah, itu berhubungan dengan tindakan yang salah atau tindakan yang buruk. Ketika saudara melakukan sesuatu yang salah,
Ketika Anda merasa bersalah, itu berkenaan dengan tindakan yang salah atau tindakan yang buruk. Tapi beda dengan rasa malu. Rasa malu itu didasari oleh gambar diri atau identitas yang rusak. Rasa malu itu bersumber kepada gambar diri atau identitas yang buruk. Ketika Anda melakukan kesalahan, Anda akan merasa dua hal. Yang pertama, Anda merasa bersalah, atau Anda akan merasa malu. Saya mau kasih contoh. Ketika saudara itu menyakiti orang yang Anda sayangi, rasa bersalah mengatakan begini, aku sudah buat sesuatu yang buruk, aku sudah berbuat sesuatu yang salah, aku melakukan kesalahan. Itu rasa bersalah. Tapi rasa malu itu akan berkata, aku adalah kesalahan, aku buruk, aku kotor. Itu yang namanya rasa malu. Jadi kita merasa bersalah karena apa yang kita lakukan, kita merasa malu karena siapa kita. Contoh kedua, misalnya siapa yang sedang berpacaran atau sedang yang lagi single belum married bisa angkat tangan. Oke, semua oke, puji Tuhan. Katakanlah Anda berpacaran. Lalu ternyata Anda itu misalnya pacar Anda sekarang ini bukanlah yang pertama. Berarti Anda punya mantan. Sementara Anda berpacaran dengan pacar Anda sekarang, ternyata Anda masih masih hubungan dengan mantan. Bahkan masih saling menggoda atau flirting. Tiba-tiba ketahuan, saudara. Pacar Anda marah-marah dan lain sebagainya. Rasa bersalah itu akan berkata, aku melakukan kesalahan. Aku mengacaukan hubunganku. Aku harus memperbaiki. Tapi rasa malu berkata, aku adalah pecundang. Aku adalah apalagi? Peselingkuh atau pelakor. Aku adalah dan lain sebagainya. Yang satu bicara tentang tindakannya, tapi rasa malu itu berkaitan dengan apa saudara? Identitas. Bahkan rasa malu itu bisa membuat orang itu justru menjadi sombong. Maksudnya sombong ketika misalnya ketahuan, bukannya mengakui kesalahan, tapi justru malah membela diri dan marah. Menyalahkan, kenapa kok kamu itu curiga? Kenapa kamu kok ngecek-ngecek handphoneku sehingga sampai ketahuan? Kenapa kamu terlalu sensitif, begini aja kok terlalu berlebihan reaksimu? Ini kan cuma berteman dan lain sebagainya. Anda bisa membela diri, tapi setelah Anda bertengkar hebat, ketika Anda kembali keluar dari rumah atau meninggalkan pacar Anda yang memergoki Anda flirting tadi, jauh di dalam lubuk hati Anda merasa bahwa aku adalah pecundang. Aku adalah apa? Seorang yang gagal. Aku tidak akan pernah bisa punya hubungan yang baik. Di titik itu saudara, Anda menarik diri. Anda gak mau ketemu sama siapapun. Saudara mengisolasi diri. Kenapa Anda gak mau ketemu sama siapapun? Karena Anda merasa buruk tentang siapa dirimu. Anda merasa malu. Anda merasa aku adalah kegagalan. Bukan aku gagal, tapi aku adalah pecundang. Aku adalah seorang yang gagal. Beda loh. Aku gagal dengan seorang yang gagal atau pecundang. Perasaan itu muncul, saudara. Itulah sebabnya rasa malu itu bisa melumpuhkan kita. Saudara, rasa malu itu bisa membuat Anda berpikir, kebohongan dari rasa malu itu membuat Anda berpikir begini. Kesalahanku itu terjadi karena siapa diriku. Karena aku rusak, karena aku buruk, dan ini gak bisa diubah.
Rasa malu itu juga bisa membuat kita ini nggak mau ambil tanggung jawab. Kebalikannya, saudara. Orang kalau masih merasa bersalah, dia itu paling tidak masih bisa punya motivasi untuk aku akan memperbaikinya. Tapi rasa malu itu bisa malah membuat orang itu defensif. Ya aku melakukan ini ya karena aku memang begini. Itulah sebabnya beberapa orang justru malah melakukan banyak hal-hal yang salah karena dia merasa bahwa aku memang sudah buruk. Aku memang begini. Pernahkah saudara melihat seorang perempuan yang suka gonta-ganti pacar? Karena dia sudah memandang dirinya, aku ini sudah tidak ada harganya. Aku ini, dalam tanda kutip, kalau nggak ada harganya berarti aku ini bukan seorang yang mahal. Dengan kata lain, aku murah. Aku ini seorang yang berdosa. Aku ini seorang yang gagal. Dan apa yang dilakukan oleh seorang yang seperti ini, dia akan terus membenarkan perbuatannya yang salah dengan ya memang aku ini jahat. Memang aku seperti ini. Itulah efek negatif dari rasa malu. Rasa malu membuat kita tidak mau ambil tanggung jawab. Bahkan rasa malu itu membuat kita ini mencoba menutupinya. Apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Dia coba menutupinya dengan daun dari pohon ara. Beberapa di antara kita, kalau Anda dikuasai oleh rasa malu, Anda bisa menjadi pribadi yang perfeksionis. Anda menutupi diri Anda dengan performa, dengan kinerja, untuk menutupi segala kekurangan Anda. Sebetulnya Anda itu tidak pernah merasa cukup baik dengan diri Anda. Itulah sebabnya Anda menjadi perfeksionis. Apakah mengejar sesuatu yang sempurna itu salah? Tidak. Tapi ada sesuatu yang membuat Anda itu merasa not good enough. Sehingga Anda mengejar yang namanya performa. Anda ingin terlihat bagus di depan orang. Dan orang seperti ini ketika dia melakukan kesalahan, atau dia itu misalnya kegagalan, melakukan sesuatu yang ketika dia gagal, dia sulit menerima kegagalan. Dan ketika dia kalah, dia sulit menerima kekalahan. Karena hal itu akan membuat dia tambah buruk. Yang berikutnya, dia juga akan bisa menjadi kritis. Kritisnya itu dia bisa menjadi kritis terhadap diri sendiri. Dia kalau lakukan kesalahan, dia bisa menghukum dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi, ironisnya orang yang kritis terhadap diri sendiri, itu biasanya juga akan kritis terhadap orang lain. Dia nggak bisa menerima kelemahan, kekurangan orang lain, atau bahkan kesalahan. Dan cenderung dia akan mempermalukan orang lain. Karena orang yang bergumul dengan rasa malu, dia akan mencoba untuk merendahkan orang lain supaya dia terlihat baik atau terlihat bagus. Tujuannya apa saudara? Dengan membuat orang lain terlihat buruk, dia bisa menyembunyikan keburukannya. Itulah yang rasa malu bisa lakukan. Yang berikutnya, dia akan takut yang namanya hubungan. Makanya entah dia itu akan menarik diri, atau dia akan merusak hubungan. Dia takut yang namanya keintiman. Apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika dia tahu dia telanjang, dia lari menjauhi Tuhan dan bersembunyi. Tuhan tanya, di mana engkau? Rasa malu membuat kita ini gak bisa intim sama orang lain. Tidak bisa dekat sama orang lain. Kenapa gak bisa dekat? Karena kita takut orang melihat siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita dekat, nanti ketahuan keburukan kita. Itulah yang rasa malu itu perbuat. Coba kita lihat Lukas 5 ayat 8. Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku seorang berdosa. Rasa malu akan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Rasa malu membuat kita ini
nggak bisa intim sama orang lain juga. Rasa malu mengisolasi diri kita daripada Tuhan. Apa yang dilakukan Petrus, saudara? Petrus itu mengalami kegagalan. Dia sudah bekerja semalaman tapi dia tidak mendapatkan hasil. Saudara, pernah nggak saudara itu hari ini, saudara itu di dalam kerjaan, saudara itu kurang mengalami breakthrough, atau di tahun ini Anda mengalami kegagalan? Kira-kira apa yang Anda lakukan, saudara? Anda merasa malu. Saudara, Anda tidak mau kondisi itu ketahuan. Orang merasa malu sumbernya dari apa saja sih? Ada 3 hal, saudara. Beberapa orang bergumul dengan rasa malu karena berhubungan dengan reputasi negatif. Misalnya dia ini akibat dari orang lain atau dari keluarganya, sehingga dia malu. Yang kedua, karena keadaannya saat ini. Mungkin hari ini keadaannya dia lagi gagal, dia bangkrut, atau perbuatan atau kesalahan di masa lalu. Itu yang membuat kita merasa malu. Lalu apa jalan keluarnya? Saudara tahu Israel itu diperbudak 400 sekian tahun, 430 tahun oleh Mesir. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Dan apa yang dilakukan? Mereka itu bebas keluar dengan cara yang luar biasa dengan tanda dan mujizat. Tapi setelah mereka keluar dari Mesir, ternyata Mesir itu belum keluar dari diri mereka. Celah Mesir itu belum keluar dari diri mereka. Jadi sekalipun mereka ini bukan lagi budak, tapi mereka masih melihat diri mereka itu sebagai seorang budak. Itulah yang sebetulnya seringkali kita itu alami. Saudara, kita semua tahu bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ada amin? Yesus menebus dosa kita. Kita tahu setiap bulan sekali kita ini melakukan perjamuan kudus. Kita tahu bahwa dosa kita ini dihapus. Kita tahu bahwa pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sekalipun kita tahu bahwa kita ini diampuni, tapi somehow kita ini masih merasa bahwa aku ini orang yang buruk. Aku adalah orang berdosa. Saudara, apa yang Yesus lakukan adalah ketika kita lahir baru, Dia memberikan kita identitas yang baru. Yang setuju katakan amin. Makanya Alkitab berkata, sesungguhnya yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita adalah new creation atau ciptaan baru. Apa maksudnya? Saudara, Tuhan itu memberikan kita status yang baru. Kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita ini adalah orang kudus. Ketika status kita ini berganti dari orang berdosa menjadi orang kudus, Tuhan itu tidak lagi melihat kesalahan kita. Dia tidak lagi melihat diri kita yang dulu sebagai orang berdosa, tapi Dia melihat kita sebagai manusia yang baru atau ciptaan baru. Itu artinya. Satu-satunya solusi, Roma 8 ayat 1. Roma pasal yang ke-8 ayat pertama. Demikian, sekarang tidak ada penghukuman, condemnation, tidak ada dakwaan, tidak ada tuduhan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Dari ayat pertama ini, sebetulnya itulah yang setan coba ingin lakukan, Bapak Ibu. Dia ingin mendakwa kita. Dia ingin menuduh kita. Dia ingin menyematkan identitas yang lama karena kesalahan yang kita lakukan.
Dialah sang pendakwa. Dia ingin menghukum kita sehingga kita ini merasa tidak layak, kita ini merasa tidak lagi berharga, kita merasa kotor, kita merasa berdosa, kita terus merasa bersalah. Dan itu merugikan. Apa yang coba iblis lakukan, saudara? Begini, setelah Anda lahir baru, bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Bisa. Sebetulnya setan itu tidak bisa menghancurkan kita kalau kita nggak memberikan izin. Itulah cara setan adalah melalui tipu daya. Ketika dia datang melalui godaan, nanti di ibadah keberapa ya? Ketiga, saya akan bicara tentang godaan. Ya, ibadah ketiga. Setan akan berkata, dia akan datang dengan kebohongan. Dia datang dengan tipuan atau tipu daya. Coba di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu. Tuhan berkata kepada Hawa, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Katakan dengan bebas. Tapi di Kejadian pasal pertama, ular itu datang kepada Hawa, lalu dia berkata demikian. Tentu Tuhan berkata semua pohon di dalam taman ini tidak boleh dimakan, bukan? Tuhan ngomong semua pohon ini boleh dimakan dengan bebas, tapi ular datang, semua pohon ini gak boleh dimakan, bukan? Tujuannya adalah untuk meragukan atau mempertanyakan firman. Tujuannya adalah untuk memberikan sebuah celah supaya Hawa itu mempertanyakan kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan di awal ngomong semua pohon boleh dimakan dengan bebas kecuali satu. Karena kalau engkau makan, engkau pasti mati. Lalu Hawa menjawab, semua pohon boleh dimakan, hanya satu, kalau aku makan dan raba dan makan buah ini, aku pasti mati. Lalu setan menjawab, kamu sekali-kali tidak akan mati. Diputar balik. Tapi matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Tuhan. Engkau dapat membedakan mana yang baik dan jahat. Betul ya? Di titik itu, Hawa mempercayai kebohongan. Ketika manusia mempercayai kebohongan, dia tidak taat, dia jatuh dalam dosa. Setan sama, dia datang kepada kita. Dia mempertanyakan firman, membuat kita ragu sama firman. Lalu dia memutar balik firman. Sudahlah, dan setan itu bisa datang pakai ayat loh dalam hidup kita. Dia kan Allah kan kasih. Betul gak Allah itu kasih? Karena Allah kasih, dia itu mengerti yang kau inginkan. Dia ingin membuatmu bahagia. Dia ingin engkau bahagia, jadi lakukan apa saja yang kau kehendaki. Dia itu maha kasih. Dia akan mengampunimu, silakan lakukan. Lalu ada firman juga, jangan menghakimi. Semua orang toh melakukannya. Gak ada seorang pun yang akan menghakimimu. Dia itu Allah maha kasih, dia mengampunimu. Lakukan apa yang kau inginkan. Dan ketika Anda ikuti apa kata setan, Anda lakukan apa yang Anda inginkan, Anda jatuh dalam dosa, tiba-tiba setan nadanya berubah. Dari awal yang ngomongkan Tuhan maha kasih, dia pasti mengampunimu, lakukan saja, semua orang tahu melakukannya, gak ada yang akan menghakimimu. Tiba-tiba berubah menjadi apa saudara? Nadanya, dakwaan. Tujuannya apa saudara? Untuk membangkitkan rasa malu di dalam dirimu. Karena waktu Anda melakukan kesalahan, sudah muncul pasti. Rasa bersalah itu muncul, rasa malu itu pasti muncul dalam diri Anda. Makanya kalau Anda tidak bisa menghadapi rasa malu, hidupmu akan hancur. Anda gak akan alami damai sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita itu dirampok dalam hidupmu. Apa coba dakwaan setan? Dari awal tadi setan menipu kita dengan kata-kata Allah kan maha kasih, dia kan pasti mengampunimu, lakukan saja.
sekarang berubah. Emangnya setelah apa yang kamu lakukan ini, Tuhan masih cinta sama engkau? Lihat engkau itu pendosa. Lihat betapa buruk yang kau lakukan. Engkau itu pecundang. Katanya engkau pelayan Tuhan, tapi kenapa kamu lakukan ini? Katanya engkau orang Kristen, lihat kamu melanggar janjimu. Kamu katanya mau hidup kudus. Kamu memang adalah pecundang. Kamu begitu buruk. Kamu. Semuanya mengarah kemana? Identitas kita. Sehingga Anda berkata bahwa, iya aku memang buruk. Aku ini pecundang. Aku ini pendosa. Aku ini pejinah. Aku ini penipu. Aku ini, Anda bisa tambahkan daftar itu lebih panjang lagi. Ketika Anda mulai, Tuhan, aku mau mengendalikan emosi. Lalu satu titik saudara Anda pulang ke rumah, anak saudara bikin ulah dan Anda hilang. Pengendalian dirinya hilang. Anda marah besar. Setelah Anda marah, iblis akan datang. Kamu bukan ayah yang baik. Kamu bukan mama yang baik. Lihat apa yang kamu lakukan. Pernah nggak Anda terus dituduh sama setan begitu? Lalu Anda percaya, iya aku ini bukan suami yang baik. Kenapa kok aku emosional? Aku bukan istri yang baik. Aku bukan pemimpin yang baik. Aku seorang pecundang. I'm a failure. Bukan aku melakukan kegagalan, tapi I'm a failure. Aku adalah seorang yang gagal. Iblis akan datang dengan dakwaan, tujuannya adalah satu. Dia ingin membuat Anda merasa malu. Bapak Ibu, dan apa yang terjadi? Kalau iblis berhasil meyakinkanmu bahwa Anda adalah seperti yang Anda pikirkan, Anda adalah pendosa, Anda adalah pejinah, Anda adalah pecundang, Anda adalah seorang yang gagal, Anda bukan ayah yang baik, Anda bukan ibu yang baik, Anda bukan orang Kristen yang baik. Ketika itu jadi identitas Anda, terus Anda menanggung rasa malu, semakin Anda akan jauh daripada Tuhan. Saya dengan cepat, saudara, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan untuk menang dari rasa malu. Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan terbuka. Atau datang kepada Tuhan dengan telanjang, karena di mata Tuhan kita nggak bisa bersembunyi. Katakan amin. Jangan bersembunyi. Adam dan Hawa itu datang kepada Tuhan, dia pakai penutup daun buah ara, pohon ara. Dia lupa bahwa Tuhan itu bisa melihat semuanya dalam diri kita. Kita semua ini telanjang di matanya. Kita bisa datang itu apa adanya, datang tidak perlu ditutupi. Itulah sebabnya penting untuk Anda datang dengan sebuah pengakuan. Katakan amin. Datang dengan sebuah pengakuan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 berkata seperti ini. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia yang ada dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hidup dalam terang. Katakan amin. Kalau kita ini datang kepada Tuhan dengan terang, bukan dalam kegelapan, tidak menyembunyikan sesuatu, Alkitab katakan
darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bahkan bukan hanya itu, sebelumnya dikatakan kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Pernah nggak Anda mendengar sebuah tagline yang terkenal di dalam dunia kekristenan? Keterbukaan awal dari sebuah pemulihan atau terobosan. Saudara, di dalam CG ketika Anda punya struggle sesuatu dan ketika Anda berani untuk bisa terbuka, disitulah Anda akan mendapatkan pertolongan. Lalu dikatakan ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Tapi sebaliknya, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Kata setia dan adil itu maksudnya apa? Dia setia dalam mengampuni dosa kita, katakan amin. Dia juga adil dalam mengampuni dosa kita. Kata setia itu maksudnya apa? 1000 kali Anda melakukan kesalahan dan Anda minta ampun, pengampunan tersedia. Itu arti kata setia. Lalu yang kedua, adil. Bahasa Inggrisnya itu pakai kata just atau benar. Pengampunan yang dia sediakan itu tidak ilegal. Pengampunan yang dia berikan itu legal karena dia sudah membayarnya di atas kayu salib. Ada amin. Nah, kuasa pengampunan Tuhan itu, kesetiaan Tuhan dalam mengampuni dan pengampunan yang legal yang dia bayar di atas kayu salib itu akan available dalam kehidupan kita anytime kita itu mengaku dosa. Makanya dikatakan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Datang apa adanya. Katakan amin. Akui semua dosa kita. Lalu yang kedua, Anda perlu bertanggung jawab atas perilaku Anda dan jangan salahkan orang lain atau cari kambing hitam. Rasa malu itu seringkali membuat orang itu nggak mau mengaku, yang pertama. Yang kedua, rasa malu membuat kita ini menyalahkan orang lain. Kita merasa bahwa kita nggak mengambil tanggung jawab atas tindakan kita. Apa yang Adam dan Hawa lakukan ketika Tuhan berkata, Adam, apa yang telah engkau lakukan? Dari mana kamu itu kok bisa sadar bahwa engkau telanjang? Tahu kan ayat itu? Coba lihat, apa jawaban Adam? Hawa Tuhan yang kau tempatkan di sampingku. Dia tidak ambil tanggung jawab atas perbuatannya. Dia salahkan Hawa. Lalu Hawa juga gak kalah. Ular yang kau ciptakan itu. Berarti ujungnya dia salahkan siapa saudara? Dia salahkan iblis. Sekaligus dia salahkan Tuhan. Kalau Tuhan gak ciptakan ular atau gak ciptakan setan, aku gak jatuh dalam dosa. Dengan kata lain, yang salah bukan diriku, yang salah adalah Hawa. Lalu Hawa berkata yang salah adalah setan. Lalu kenapa ada setan? Karena Tuhan yang ciptakan. Intinya semua adalah kesalahan pihak orang lain, bukan diriku. Saudara, Anda harus mengakui. Karena apa? Tuhan itu akan memberi kambing hitam yang ampuh. Siapakah kambing hitamnya? Pada zaman Alkitab dulu, orang itu harus mempersembahkan kambing atas penebusan dosa. Ini selain domba ya kambing, lalu kambing ini harus dilempar di jurang. Itulah yang akhirnya dari prinsip itu muncul yang namanya kambing hitam. Dari semua dosa dan kesalahan kita, siapa yang dijadikan kambing hitam? Yesus. Dia dipaku atas kesalahan kita. Kalau kita terus melempar kesalahan,
maka karya Yesus di atas kayu salib itu nggak akan ada efeknya dalam hidup kita. Katakan amin. Lalu yang ketiga, percayalah bahwa saudara itu diampuni. Ada amin. Maksudnya bagaimana? Seperti yang tadi saya katakan. Rasa bersalah itu berkenaan dengan identitas. Percayalah ketika Anda lahir baru, ketika Anda diampuni dosanya, Tuhan itu memberikanmu identitas yang baru. Engkau bukan lagi dosamu. Engkau bukanlah kesalahanmu. Engkau bukanlah masa lalumu. Dulu memang engkau seorang penipu, tapi setelah engkau lahir baru dan terima pengampunan, engkau adalah ciptaan baru. Engkau bukan penipu. Engkau dulunya mungkin adalah seorang pezina. Memang mungkin Anda bisa jatuh dalam dosa setelah engkau lahir baru, tapi ingat, identitasmu bukan lagi pezina. Tuhan tidak melihatmu sebagai seorang pezina, tapi Tuhan melihatmu sebagai ciptaan baru. Katakan amin. Jadi hari ini Anda harus percaya dan Anda harus ganti fokus. Bukan kepada siapa dirimu atau kesalahanmu, tapi fokusmu harus terarah kepada siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan dalam hidup Anda. Dengan kata lain, aku sudah ditebus. Berarti aku bukan lagi orang berdosa. Ketika Anda jatuh dalam dosa dan iblis mendakwamu, engkau adalah seorang yang kotor. Anda harus tahu sekarang bahwa ketika engkau diampuni, engkau adalah orang kudus. Aku dikuduskan, katakan amin. Aku dibenarkan, aku dimuliakan oleh Tuhan. Aku ini dianggap suci. Seperti seolah-olah aku tidak pernah berbuat dosa. Aku ini kudus, suci, dibenarkan. Aku bukan orang berdosa, bukan orang jahat, tapi aku adalah anak Allah. Katakan amin. Jadi Anda punya identitas yang baru. Mazmur 103 ayat 10-3. Coba perhatikan ayat ini. Anda masih bersama dengan saya, amin. Ayat 10-13, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Nah, perhatikan ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Tuhan itu jago sama satu hal. Dia itu bukan pelupa, tapi Dia melupakan dosa kita. Bahkan dijauhkan dosa kita itu seperti dari barat, sejauh timur dari barat. Jauh, itu jauhnya jauh saudara. Semakin Anda akan ke timur, Anda akan tetap punya barat. Semakin Anda ke barat, Anda gak menemukan barat, timur dan barat gak pernah akan ketemu. Dia melupakan dosa kita. Bukan karena Dia pelupa, tapi Dia menganggapnya lupa. Sehingga iblis datang kepadamu, lihat apa yang kau lakukan 5 tahun yang lalu. Lihat apa yang kau lakukan 1 minggu yang lalu. Lihatlah siapa dirimu dulu. Kamu adalah ini, kamu adalah itu, kamu adalah ini. Tapi ketika kau datang kepada Tuhan, aku gak tahu apa yang kau bicarakan. Yang aku tahu adalah engkau adalah ciptaan yang baru. Katakan amin. Tengok kanan kiri Anda katakan, Dia melupakan dosamu. Yang keempat, tolak dakwaan si jahat. Katakan tolak dakwaan si jahat. Anda perlu lawan saudara. Anda perlu lawan. Karena firman Tuhan Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 mengatakan seperti ini. Aku mendengar suara yang nyaring di sorga.
berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis dikalahkan dengan apa saudara? Darah anak domba. Kalau iblis mendakwamu, lawan dia dengan darah anak domba. Ada amin. Di dalam seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara, ada perlengkapan bertahan, ada perlengkapan untuk menyerang. Salah satu perlengkapan untuk bertahan itu namanya perisai iman. Katakan amin. Gunakan iman Anda, lawan dia. Ya, untuk dapat memadamkan panas si jahat. Lalu yang satunya adalah pedang roh. Lawan dia dengan firman. Ada amin. Ketika iblis mendakwa Anda, kutip firman. Kamu adalah pendosa. Kamu adalah seorang yang gagal. Kutip firman Tuhan. Aku adalah ciptaan yang baru. Katakan amin. Ketika engkau didakwa, selalu kutip firman. Ketika Anda kutip firman, ucapkan firman. Saudara, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Sanggup begitu tajam dan sanggup membedakan mana pertimbangan, ya, mana itu pikiran manusiawi dan mana yang bukan. Apa arti dari pedang bermata dua? Pedang bermata dua itu artinya begini, saudara. Firman itu berkuasa ketika diucapkan di mulut Allah, tapi sama berkuasanya firman yang sama ketika Anda ucapkan dengan mulut Anda sendiri. Saya ulangi, itu bermata dua, bermata dua. Anda perlu firman. Ketika Tuhan berfirman, itu berkuasa, katakan amin. Tapi firman yang sama ketika Anda ucapkan dengan mulut Anda sendiri, firman itu sama berkuasanya. Itulah sebabnya pedang bermata dua. Itu yang pertama di mulut Tuhan, yang kedua di mulut Anda sendiri. Dengan kata lain, ketika Anda didakwa, Anda menyerang iblis dengan firman yang Anda ucapkan. Firman yang Anda perkatakan tentang siapa diri Anda. Katakan amin. Itulah cara untuk Anda melukai si jahat atau melawan si jahat. Yang terakhir, Anda perlu mengampuni orang yang menyakiti Anda. Atau orang yang membantu menghasilkan rasa malu dalam kehidupan Anda. Ini khusus bagi beberapa orang di antaramu. Mungkin Anda tidak melakukan kesalahan, tapi Anda adalah korban dari kesalahan orang lain. Anda mungkin korban dibully oleh orang lain, sehingga itu melekat sebuah cap identitas bahwa Anda itu seseorang yang mudah dibully, pecundang, seorang yang kalah, dan lain sebagainya. Atau Anda adalah korban Anda adalah korban dari seseorang yang melecehkan Anda. Saya nggak mengerti apa yang orang lain lakukan. Saudara, ampuni orang itu dan hilangkan rasa malu itu dalam kehidupan Anda. Di dalam Kristus, Anda mulia. Ada amin? Ada seseorang yang pernah saya dengar, seorang hamba Tuhan pernah share. Ada seorang wanita, dia itu korban dilecehkan, korban diperkosa. Lalu apa yang terjadi? Orang ini punya gambar diri yang sangat buruk. Bukan hanya dia punya gambar diri yang buruk, dia juga akhirnya jatuh bangun di dalam dosa. Tapi apa yang terjadi setelah dia diampuni? Tuhan berkata, kamu itu suci. Karena dia merasa bahwa aku nggak punya hal yang bisa aku pertahankan lagi. Aku sudah kehilangan mahkotaku. Aku sudah kehilangan kesucianku, seseorang pernah merenggutnya. Jadi nggak ada sesuatu yang mahal yang bisa aku pertahankan. Sehingga wanita ini hidup
di dalam dosa. Ketahui, sekalipun Anda pernah direnggut sesuatu itu dalam hidup Anda, di mata Tuhan engkau mulia. Katakan amin. Di mata Tuhan engkau suci, di mana Tuhan engkau berharga. Tapi itu gak akan pernah terjadi kalau Anda tidak pernah melepaskan pengampunan. Anda bisa keluar sebagai korban. Anda bisa keluar sebagai korban dan menjadi pemenang. Amin. Tutup Alkitab kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.